Halo kawan-kawan, jumpa lagi bersama gue di channel SE Film. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah alur film bergenre peperangan, yaitu Lone Survivor tahun 2013. Film Lone Survivor sendiri diangkat dari kisah nyata 4 orang tentara Amerika dari tim Navy SEAL yang ditugaskan dalam sebuah misi berbahaya yang bernama Operasi Red Wings. Misi ini bertujuan untuk mencari dan membunuh pimpinan Taliban yang bernama Ahmad Shah pada tahun 2005 di Afghanistan. Tim ini beranggotakan 4 tentara terbaik dari Navy SEAL yang dipimpin oleh Letnan Michael Murphy, Kopral Kepala Marcus Luther, Kopral 1 Matthew Exelsen, dan Danny Dietz. Film ini tidak hanya menonjolkan aksi tembak-tembakan saja, tapi juga drama yang so pasti membuat kalian baper kalau nonton langsung. Tapi bukan drama Korea ya. Di awal film kita diperlihatkan para calon prajurit militer Amerika sedang berlatih fisik yang sangat keras dan tak biasa. Para prajurit ini digembleng sampai batas kekuatan maksimalnya demi menjadi pasukan elit. Dari sini pula calon prajurit diseleksi secara alamiah. Bagi mereka yang kuat akan tetap bertahan, dan bagi mereka yang tidak kuat akan mengakhiri pendidikannya. Scene berganti di pangkalan udara Bagram, di mana hari ini adalah hari yang penting bagi X, Marcus, Danny, dan Murphy. Kemudian Marcus mengajak Danny untuk adu balap menuju markas pusat. Saat sedang membahas hukuman pada Danny karena kalah lari, Komandan Erik Christensen kemudian memerintahkan para anak buahnya untuk mengadakan rapat membahas strategi dan taktik operasi Red Wings. Di tempat lain, diperlihatkan Ahmad Shah yang merupakan pemimpin senior Taliban dibantu dengan tangan kanannya yaitu Torak sedang mengeksekusi salah seorang warga di sebuah desa karena dianggap telah membeberkan informasi kepada pihak Amerika. Bukan hanya warga pribumi yang menjadi korban kekejaman Shah dan pasukannya, tapi juga banyak tentara Amerika yang gugur dalam operasi di Afghanistan. Tujuan operasi ini adalah mencari dan membunuh Ahmad Shah yang mempunyai ciri fisik tidak memiliki daun telinga. Operasi Red Wing akan dibagi menjadi 3 tim, yaitu tim reaksi cepat, tim penyerang, tim pemantau. Tim pemantau ini terdiri dari 4 tentara yang diberi nama Spartan Zero One, dengan Murphy sebagai pemimpin, Rex sebagai petunjuk arah, Danny sebagai komunikator, dan Marcus sebagai medis. Semua tim pun bersiap menjalankan misi. Sore harinya, tim berangkat menuju lokasi misi menggunakan 2 Apache dan 2 Chinook. Tim pemantau diturunkan di lokasi pendaratan yang berjarak beberapa kilometer dari lokasi akhir. Sedangkan tim reaksi cepat dan penyerang pergi ke pangkalan udara Gibet. Tim Spartan Zero One masih harus berjalan kurang lebih 3-4 jam dengan melewati beberapa titik komunikasi. Setibanya di pos terakhir, alat komunikasi mereka sedikit terputus-putus karena mengalami gangguan sinyal. Kemudian mereka berpindah lokasi untuk mendapatkan sinyal komunikasi yang lebih baik. Marcus yang sedang memantau lokasi desa menggunakan teropong akhirnya menemukan target operasi si Ahmad Shah. Sementara mereka menunggu komunikasi membaik, tiba-tiba muncul 3 orang penggembala kambing yang secara tak sengaja mengetahui keberadaan mereka. Tentu saja penyergapan 86 pun dilakukan. Setelah digeledah, ternyata si kakek ini kedapatan membawa sebuah walkie-talkie. Dan disinilah timbul perdebatan mau diapakan para penggembala kambing ini. Ada 3 alternatif yang ditawarkan Marcus dalam masalah ini. Alternatif pertama adalah melepaskan mereka dengan resiko keberadaan mereka akan diketahui tentara Taliban. Kedua, mengikat kemudian meninggalkan mereka mati kedinginan atau dimakan serigala. Ketiga, terpaksa harus membunuh mereka. Dalam hal ini, X bersikeras untuk menghilangkan jejak dengan cara membunuh para penggembala. X beranggapan
bahwa mereka bukanlah warga sipil biasa, akan tetapi para informer dari Taliban. Hal ini disetujui Denny. Akhirnya Markus memutuskan untuk melepaskan para penggembala kambing tersebut dan misi dianggap sudah gagal. Mereka pun berencana untuk kembali ke pangkalan. Berpacu dengan waktu, mereka kemudian naik ke puncak yang lebih tinggi agar dapat menerima sinyal telepon satelit. Tapi sayangnya puncak yang mereka tuju ternyata buntu dan curam. Akhirnya mereka memutuskan masuk kembali ke dalam hutan untuk menyusun strategi. Di tempat lain, salah satu cucu penggembala yang dilepaskan tadi berniat membocorkan informasi kepada pasukan Taliban. Beberapa saat kemudian, hal yang buruk pun terjadi. Markus melihat ada seseorang yang sedang melacak mereka. Tanpa basa-basi, di-headshotlah pelacak tersebut. Setelah dicek, ternyata sekeliling mereka sudah dikepung oleh pasukan Taliban dengan jumlah yang sangat banyak dan akan menyerbu mereka. Markus pun memerintahkan timnya untuk mempersiapkan pertempuran dengan musuh. Akhirnya, pasukan Taliban menemukan mereka. Sambil terus melakukan perlawanan, Denny mencoba menelpon markas untuk meminta bantuan tim reaksi cepat sampai jarinya harus putus tertembak. Tak hanya Denny saja yang mengalami luka tembak, Murphy pun juga tertembak di perut. X yang berusaha mencari tempat yang aman pun tertembak pada kakinya. Bahkan si Markus harus tertembak di bagian pantatnya. Para pasukan Taliban tak henti-hentinya memberondong pelurunya menggunakan senapan mesin. Pasukan Murphy kewalahan mengatasi perlawanan mereka. Akhirnya Markus memerintahkan tim untuk mundur. Akan tetapi mereka terjebak pada sebuah jurang. Sementara pasukan Taliban semakin mendesak mereka, terpaksa mereka terjun ke dalam jurang. Keempat-empatnya masih bisa bertahan walaupun mengalami luka yang parah sekali. Pasukan Taliban berhasil menyusul mereka dan masih terus menembaki. Sekali lagi mereka dihadapkan pada jurang. Denny yang sudah tidak bisa berjalan, terpaksa dibopong Markus. Saat akan terjun, Markus tertembak pada bahunya. Akibatnya, Denny terlepas dari gedongan dan tertinggal. Para Taliban kemudian mempreteli peralatan Denny dan akan mengeksekusinya. Kini tersisa Markus, Murphy, dan X yang berada di bawah jurang. Taliban masih membombardir mereka dengan senapan dan RPG. Murphy berencana melakukan misi bunuh diri dengan naik ke bebatuan demi menghubungi menggunakan telepon satelit. Sambil menelpon, Markus terus ditembaki tentara Taliban dan akhirnya dia gugur. Mendapati tim Markus sedang terlibat kontak, Komandan Erikson langsung gas OTW menuju lokasi pertempuran. X dan Murphy sudah kehabisan amunisi, kini pasrah sambil menunggu bantuan. Akhirnya yang ditunggu-tunggu bantuan pun datang. Ketika tim Komandan Christensen akan terjun dari Chinook, tiba-tiba Taliban menembak menggunakan RPG. Chinook pun terjatuh dan masuk ke jurang. Komandan Christensen bersama timnya pun ikut gugur dengan cara yang menyedihkan. Markus dan X yang melihat semua temannya tewas merasa sangat sedih. Dengan peluru yang tersisa, X menembaki para Taliban menggunakan pistol biasa sampai pelurunya habis. Dia pun pasrah dan akhirnya tertembak tepat di kepalanya. Markus pun ditembak menggunakan RPG. Namun dia berhasil bersembunyi di celah bebatuan dan lolos dari para Taliban. Keesokan harinya, dia berjalan menyusuri hutan mencari bantuan. Dia menemukan kubangan air. Menyeberlah dia di kubangan itu untuk menyegarkan tubuhnya. Lagi asik-asik main air, Markus dikagetkan oleh kedatangan seorang seperti anggota Taliban. Kagetlah si Markus. Bapak ini bernama Pak Gulab, seorang penduduk desa Hindris yang berada di lereng gunung. Bapak ini menawarkan bantuan. Awalnya Markus ragu-ragu dan akhirnya dia bersedia.
Markus pun dibawa ke desa untuk dirawat. Sesampainya di desa, dia mengalami penolakan dari beberapa penduduk desa karena dianggap kedatangannya akan mengundang masalah pada Taliban. Gulab meyakinkan para penduduk agar melindunginya. Markus meminta tolong kepada Gulab untuk mengirimkan pesan titik lokasi kepada pangkalan Amerika terdekat. Gulab pun meminta tetangganya untuk pergi mengirimkan pesannya tersebut. Tentara Taliban yang seharian mencari Markus menemukan jejak darah yang menuju ke desa Idris. Mereka pun mencari Markus di desa tersebut. Pasukan Taliban tidak tinggal diam. Mereka tetap mencari Markus dan pada akhirnya menemukan persembunyian Markus. Markus diseret dan hendak dipancung kepalanya oleh anak buah Ahmad Shah. Gulab dan para penduduk desa memberi tembakan peringatan agar Tarak dan pasukannya pergi dari desa. Adat di desa tersebut bahwa siapa saja yang menjadi tamu mereka, maka akan mereka lindungi. Merasa kalah jumlah, Tarak dan pasukan Taliban pergi, namun tetap mengancam akan membinasakan seluruh penduduk desa. Hari berikutnya, Tarak memimpin pasukan Taliban dengan jumlah lebih banyak menyerbu desa Idris. Para penduduk desa pun berjaga-jaga bersiap untuk berperang. Warga desa tiba-tiba dikejutkan dengan serangan mendadak dari Taliban. Terjadilah tembak-tembakan dengan penduduk desa tersebut. Para penduduk desa dipimpin Pak Gulab berusaha untuk melindungi Markus dan warga yang lain. Banyak penduduk desa yang terluka dan tewas. Pak Gulab kemudian bertarung dengan Tarak. Meskipun mengalami luka tembak, dia berhasil membunuh Tarak. Di tempat lain, Markus dihajar salah satu pasukan Taliban. Ketika dia hampir mati dicekik, anak Pak Gulab menolongnya dengan memberi pisau. Markus pun langsung menghujamkan pisaunya untuk membunuh tentara Taliban tersebut. Warga desa yang sudah kewalahan melawan pasukan Taliban dan banyak pasukan desa yang tewas, akhirnya mendapat bantuan di saat yang tepat. Kini gantian para tentara Taliban yang dibombardir dengan helikopter Amerika. Pasukan Taliban dapat dipukul mundur dan banyak dari mereka yang tewas. Tim penyelamat mencari keberadaan Markus dan berhasil menyelamatkannya. Dibawalah dia ke markas untuk diberi perawatan. Sebelum pergi, dia ingin mengajak Pak Gulab dan anaknya pergi bersamanya, tapi tidak mendapatkan izin. Keamanan penduduk desa sudah dijamin oleh para tentara. Sebelum pulang, Markus mengucapkan salam perpisahan dan berterima kasih banyak akan perjuangan mereka melindunginya. Dan film pun berakhir dengan pelukan bahagia. Di akhir film kita tidak diperlihatkan nasib dari Ahmad Shah, mengingat Ahmad Shah sampai film selesai pun tidak tertangkap. Yang jelas, film ini memberikan sebuah pesan tentang perjuangan pantang menyerah dari pasukan terbaik Amerika dan para penduduk desa yang rela berkorban nyawa demi melindungi orang asing sebagai tamunya. Oke kawan, itulah alur cerita dari film Lone Survivor. Bagi yang mau rekomendasiin film buat gue buatin alur ceritanya, silahkan komen ya. Thanks for watching dan jangan lupa di subrek. See you the next video.